Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahapublic Join, NPM 219100043030. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Makassar, jatuhnya sang ayam jantan dari timur. Oke, baik, kita lanjut saja. Yang pertama, Cornelis Pilman yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda memimpin langsung penyerangan Foch ke Goa. Meski dikibarkan menghilang Arum Palaka, tetap menjejakkan kaki dengan selamat Bandar Kesultanan Buton bersama seluruh kesatria yang dikumpulkannya. Sementara itu di Batavia, segera setelah seluruh pasukan terkumpul, sebanyak 21 kapal perang dan 600 pasukan pimpinan Laksamana Cornelis Pilman langsung melepas sah dengan tujuan Makassar. Pada tanggal 17 Desember 1666, armada perang Foch menampakkan diri di tepat di lepas pantai Makassar. Penduduk pun diliputi rasa was-was. Sultan Hasanuddin sempat mengutus orang kepercayaannya untuk merunding dengan company. Namun tekad koalisi Foch Buton Bone untuk menyerang rupanya sudah bulat. Bendera perang dikebarkan. Serangannya hanya menunggu waktu. Namun alih-alih langsung mendarat, Foch lebih dulu menewaskan pasukan Kesultanan Buton yang diserang Goa pada 26 Oktober 1666. Singkat cerita, misi membebaskan Buton dari penimpungan berakhir sukses tepat di akhir Januari 1667. Terus yang kedua, koalisi Foch, Bone dan Buton menyisir pesisir selatan sebelum menyerang Makassar. Pilman melakukan konsolidasi kekuatan bersama Ternate, Tidore, dan Bacan sebelum kembali untuk menuntaskan perangnya dengan Gua Kalo. Singkat cerita, rombongan tersebut mendarat di Bantaeng pada tanggal 3 Juli 1667. Ketika mendarat, rupanya sebanyak 10.000 orang sudah disiapkan Arum Palaka yang lebih dahulu tiba demi mengumpulkan pasukan. Di akhir Juli, bala bantuan Buton berupa 24 perahu dan 1.000 pasukan juga tiba. Pada tanggal 19 Agustus 1667, pasukan koalisi melancarkan serangan sekaligus merebut benteng Galesong. Ini berada di Takalar. Pada tanggal 22 Agustus 1667, hanya terpaut beberapa hari setelah serangan ini, rombongan Foch kembali menerima bala bantuan Sopeng dan Luwun yakni sebanyak 25.000 orang. Pada 2 September 1667, tiba puluh 28 kapal perang bantuan dari Ternate, Company dengan jumlah pasukan yang amat besar. Rupanya melancarkan taktik menyerang dari arah selatan. Terus yang ketiga, provinsi yang dilakukan berhasil merebut sejumlah benteng milik Goa. Satu persatu benteng pertahanan strategis Goa jatuh di tangan Foch. Ada benteng Barombong pada 26 September 1667, menyusul benteng Penaklukan dan Somboapo di 7 November 1667. Sultan Hasanuddin sendiri sudah mempersiapkan pasukan sejak tahu koalisi pimpinan company mendarat di Bantaeng. Namun ia mendapat fakta jumlah pasukan tak seberapa, ditambah sejumlah tentara Portugis dan Jerman benar
si musuh yang sedang berarah dari arah selatan. Kejatuhan gua seolah hanya hitungan bulan. Namun gua menolak menyerah. Perlawanan gigi tetap dilakukan. Perang berlanjut sampai 1669. Kendati Foch sudah menyerahkan bala tentara, gelar Hadjes van de Oosten alias Sang Ayam Jantan dari Timur disematkan ke Sultan Hasanuddin sebagai pimpinan pasukan Goa. Perjanjian Bangaya sempat ditandatangani sebagai upaya prematur mengakhiri perang. Terus yang keempat, Makassar akhirnya jatuh dalam kekuasaan Foch pada 22 Juni 1669. Merasa dirugikan, perang kembali dikobar kehabisan tenaga. Foch meminta bantuan pasukan tambahan dari Batavia. Pertempuran yang dipimpin Sultan Hasanuddin meletus di berbagai tempat. Setelah dikepung selama 8 hari, benteng Sombaopu yang menjadi pusat pemerintahan Goa jatuh pada 22 Juni 1669. Sekaligus menandai berakhirnya perang, Sultan Hasanuddin kemudian turun dari takhta kerajaan, lalu mengangkat pada 12 Juni 1670. Setelah perang Makassar, Cornelis Pilman menghancurkan benteng Sombaopu dan membangun ulang benteng yang kini dikenal sebagai Fort Rotterdam. Tempat inilah yang kemudian menjadi markas Foch Pulau Sulawesi. Sejarah mencatat, inilah salah satu perang terhebat yang pernah jalani Foch. Dalam bait-bait penutupnya, Indrik Amin yang senantiasa menemani Sultan Hasanuddin hingga akhir hayat mengaku sedih atas kemalangan Goa, namun ia tetap bersuka cita atas segala heroisme yang ia saksikan secara langsung.